Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap hal di dunia ini bisa berubah. Kita melihat bagaimana yang tadinya banyak tumbuhan hijau, sekarang sudah banyak gedung-gedung yang bertingkat. Yang mungkin tadinya kita melihat persawahan yang hijau, mungkin sekarang sudah berubah menjadi perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, dalam perkembangan zaman ini kita melihat bahwa cepat sekali perubahan itu ada. Nah, disinilah bagaimana kita berbicara tentang Allah. Ketika dunia ini cepat berubah, sifat manusia pun cepat berubah. Demikian juga tentang pertumbuhan hidup manusia. Tentu kita melihat bagaimana perubahan itu dalam setiap renungan kita dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjianku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Nats hari ini adalah bagaimana Allah menguatkan bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan mereka yang terbuang di Babel. Tentu akan terjadi perubahan di negeri orang, akan terjadi yaitu kehidupan yang mungkin ada penyesuaian terhadap kehidupan di negara orang. Tetapi firman Tuhan meyakinkan kepada mereka, ternyata dari keadaan itu kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Dalam perjalanan hidup ini artinya bisa saja kita memperoleh yaitu hidup yang bersukacita, dan kita akan memperoleh hidup yang penuh dengan pergumulan. Tetapi firman Tuhan meyakinkan kepada kita bahwa waktu itu bisa berubah. Tetapi bagaimana kita melihat janji Allah di dalam hidup kita? Karena apa? Janji Allah iya dan amin. Ketika manusia berjanji bisa berubah-ubah, tetapi janji Allah tidak akan pernah berubah-ubah. Disinilah kita melihat Allah mau mengatakan kepada bangsa Israel harus bersorak-sorak dalam setiap keadaan. Tentu di ayat 1 bagaimana seorang perempuan yang sudah menikah pasti menginginkan seorang anak. Tetapi Tuhan mengatakan dalam setiap keadaan sekalipun dia belum memperoleh anak, bahkan dikatakan adalah perempuan yang mandul, perempuan yang tidak melahirkan, dia akan bersorak-sorai. Karena apa? Karena memang dia akan merasakan sukacita itu bukan hanya sukacita untuk memperoleh anak, tetapi sukacita itu ketika dia mempunyai iman yang kuat, dia bertumbuh dalam setiap jalan-jalan hidupnya. Bagaimana juga seorang perempuan yang bersukacita ketika dia harus ditinggalkan oleh suaminya. Tentu dalam hal kemanusiaan akan ada kesedihan. Tentu dalam hal kemanusiaan anak-anak tidak akan pernah merasakan kasih sayang seorang bapaknya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, karena Allah akan bersama-sama dengan mereka. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan bagaimana kesetiaan Allah itu. Disinilah manusia, orang yang percaya Tuhan mengatakan jangan pernah takut,
Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Artinya kasih Allah yang memperbarui hidup manusia. Dan disinilah manusia tidak khawatir. Dia tidak khawatir dengan makanan, dia tidak khawatir dengan pakaian, tapi dia tahu Allah adalah sumber rahmat, Allah adalah sumber kebahagiaan, Allah adalah sumber dari segala sesuatunya. Sehingga disinilah Tuhan mau katakan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan umat yang mengaminkan dirinya bersama-sama dengan Allah, karena kasih Allah kekal untuk selama-lamanya. Kasih manusia bisa terbatas, tapi kasih Allah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Biarlah kami selalu merasakan kasih setia-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap aktivitasnya. Kami berikan hidup mereka hanya kepadamu. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.